Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Malam. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kali ini kita akan bawa dari Yohanes 4, ayat 46 sampai 54. Judulnya, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara ini. Sebelum kita mulai renungan malam, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang kami sembah. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, kekuatan dan kesehatan Kau berikan kepada kami. Hingga malam ini kami boleh melaksanakan acara renungan malam. Kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Tuhan Yesus, bagian firman-Mu yang akan kami bawakan pada malam hari ini, yaitu bagaimana pertemuan Engkau dengan pegawai istana, di mana pegawai istana itu memohon kepadamu supaya Engkau menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Tuhan Yesus, kami ingin belajar, kami ingin merenungkan firman-Mu ini. Bagaimana iman orang yang menjumpai Engkau atau pegawai istana itu, mengapa ia menjumpai Engkau dan mohon kepadamu untuk menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus, ajarilah kami dalam merenungkan firman-Mu ini. Kami tidak tahu apa yang terkandung di dalamnya, kecuali Engkau membukakan hati dan pikiran kami dan mengizinkan kami untuk memahami firman-Mu ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami juga ucap syukur buat saudara-saudara kami yang sudah bergabung dalam acara ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati acara renungan malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya akan mulai membacakan bagian firman Tuhan ya yang kita bawakan dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan ya bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Kisah ini adalah ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang petugas istana, ya, di mana petugas istana ini mendengar kabar, ya, Yesus akan datang ke daerahnya, ya. Di sini dikatakan, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Petugas istana ini mendengar Yesus akan datang. Itulah berita yang sampai kepada dia. Kemudian dia ingin menjumpai Tuhan Yesus. Karena pada saat itu anaknya sedang sakit dan hampir mati. Pegawai istana ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia menginginkan supaya Tuhan Yesus boleh menyembuhkan anaknya. Di sini dikatakan ya, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Di sini ada yang diketahui oleh pegawai istana tersebut, ya. Pegawai istana ini ingin menjumpai Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus diyakini bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada anaknya. Makanya dia berusaha untuk menjumpai Tuhan Yesus dan memohon kepadanya agar dia mau menyembuhkan anaknya. Ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Tuhan Yesus menegur kepada pegawai istana tersebut. Apa kata Tuhan Yesus? Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus, ya, dalam bentuk teguran kepada pegawai istana ini. Pegawai istana ini tidak percaya, ya, kalau tidak melihat tanda dan mujizat. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada pegawai tersebut. Ya. Kalau kita lihat dengan perkataan Tuhan Yesus ini ya, pegawai istana ini mengenal Tuhan Yesus. Tahu Tuhan Yesus. Ya, bahwasanya Tuhan Yesus ini mampu membuat mujizat. Mampu menyembuhkan penyakit. Inilah yang diketahui petugas istana tersebut. Sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus, bahwasanya Tuhan Yesus itu boleh menyembuhkan penyakit anaknya. Inilah pengenalan pegawai istana itu ya tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit anak pegawai istana tersebut. Saya lanjutkan. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Di dalam keyakinan daripada petugas istana ini, Tuhan Yesus akan mampu menyembuhkan penyakit anaknya ketika Tuhan Yesus
datang menjumpai anaknya yang sakit. Ya, sehingga dia memohon agar Tuhan Yesus datang ke rumahnya, menjumpai anaknya yang sakit dan menyembuhkannya. Inilah yang ada di dalam keyakinan daripada pegawai istana tersebut. Dia menginginkan supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dan di situ Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Namun apa kata Tuhan Yesus? Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada pegawai tersebut. Pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, pegawai istana pun kembali ke rumahnya, kembali ingin melihat anaknya. Sebab kata Tuhan Yesus, ya, pergilah, anakmu hidup. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi dikatakan di ayat sebelumnya bahwasanya pegawai istana ini dia yakin, ya, bahwasanya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit anaknya. Itulah yang diketahuinya, dan dia percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit anaknya. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, menjumpai anaknya yang sakit itu. Ya, di dalam keyakinannya, disitulah Tuhan Yesus nanti menyembuhkan anaknya. Ternyata tidak seperti yang dipikirkannya. Ya, Tuhan Yesus tidak datang ke rumah pegawai istana itu menjumpai anaknya yang sakit. Tuhan Yesus di sini berkata, ya, pergilah, anakmu hidup. Dan pegawai istana itu mempercayai itu. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Inilah yang terjadi pada saat itu, ya, di mana Tuhan Yesus cukup mengatakan kepada pegawai istana itu, ya, memerintahkan supaya kembali ke rumahnya. Dan dikatakan bahwasanya anaknya yang dikatakan sakit itu, ya, sudah sembuh. Sehingga pegawai istana ini pulang ke rumahnya. Saya lanjutkan di ayat 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ketika diberitakan Tuhan Yesus untuk pulang kembali ke rumahnya, maka pegawai istana ini mengikuti, ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia percaya anaknya sembuh. Nah, ketika di perjalanan pulang, dia bertemu dengan hamba-hambanya, ya, dan hambanya itu berkata, anaknya sudah sembuh. Ya, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ya, anaknya sudah sembuh. Inilah kabar yang disampaikan oleh hamba-hambanya ketika bertemu dalam perjalanan pulang pegawai istana itu. Kemudian di ayat 52, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Ya, pegawai istana ini ingin tahu pukul berapa anak itu sembuh. Ya. Dia teringat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merintahkan, pulanglah, anakmu sembuh. Nah, di sini dia bertanya kepada hamba-hamba, pukul berapa anaknya itu sembuh?
Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ketika dia dalam perjalanan pulang, berjumpa dengan hamba-hambanya di tengah jalan, hambanya memberi kabar bahwasanya anaknya sembuh. Kemudian pegawai istana ini bertanya kepada hamba-hambanya, kapan anak itu sembuh atau hidup? Ya, jawab hamba-hambanya itu pukul 1 siang. Ya, sekitar pukul 1 siang. Maka teringatlah dia apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sekitar pukul 1 siang itu Tuhan Yesus berkata kepadanya. Ya, di sini dikatakan di ayat 50, pergilah, anakmu hidup. Inilah pada saat yang bersama, ya, sekitar pukul 1 siang itu, di situ Tuhan Yesus mengatakan itu kepada pegawai istana. Dia teringat ketika hamba-hambanya mengabarkan bahwasanya anaknya hidup atau anaknya sembuh pada pukul 1 siang, teringatlah pegawai istana tersebut bahwasanya pada saat itu, disitulah Tuhan Yesus mengatakan, anakmu sembuh. Itulah yang terjadi pada saat itu. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ya, dan setelah itu dia percaya dan keluarganya kepada Tuhan Yesus. Ya. Ia dan seluruh keluarganya. Tadi kita katakan, ya, dalam Alkitab ini di ayat sebelumnya, situ dijelaskan, Tuhan Yesus katakan, kamu kalau tidak melihat tanda, kamu tidak percaya. Terhadap pegawai istana ini, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Maksud saya, dia meyakini, ya, dia mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pembuat mujizat. Karena sebelumnya Tuhan Yesus juga sudah mengadakan mujizat, ya. Waktu itu di Kana, ya. Ini merupakan mujizat yang kedua, ya. Tuhan Yesus itu diyakini oleh pegawai istana ini memiliki kuasa membuat mujizat dan menyembuhkan. Sehingga dia datang ketika dapat kabar bahwasanya Tuhan Yesus datang ke daerah itu. Dia jauh dari tempat tinggalnya, ya, menjumpai Tuhan Yesus. Itulah usaha dia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Satu keinginannya bahwasanya Tuhan Yesus, ya, bisa dijumpainya, sehingga dia meminta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Ya, semula dia hanya mengenal Tuhan Yesus, bahwasanya Tuhan Yesus adalah boleh membuat mujizat dan menyembuhkan penyakit. Nah, di sini ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, dia memiliki keyakinan Tuhan Yesus boleh menyembuhkan anaknya ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, berjumpa dengan anaknya dan menyembuhkan penyakit anaknya tersebut. Namun tidak seperti itu. Tuhan Yesus cukup mengatakan, pergilah, anakmu sudah sembuh. Dan dia percaya itu. Dan ketika dia berjumpa dengan hamba-hambanya, berubahlah imannya. Yang tadinya dia mengenal Tuhan Yesus adalah yang membuat mujizat, yang menyembuhkan penyakit anaknya. Namun sekarang ini, ketika dia berjumpa dengan hambanya, dan dikatakannya pada pukul 1 siang anaknya sudah sembuh, teringatlah dia
ucapan dengan Tuhan Yesus. Disinilah dia percaya bahwasanya Yesus adalah Mesias tadi. Yesus Tuhan dan berkuasa dengan firman-Nya. Dia katakan, pergilah anakmu sembuh. Terjadilah itu. Seketika itu juga sembuh anaknya. Di sini imannya tumbuh. Dan dia menjadi percaya. Percaya bahwasanya Tuhan Yesus itu adalah Mesias Allah tadi. Yang berkuasa dalam kehidupan dirinya dan keluarganya. Dia yakin sepenuhnya bahwasanya Yesus itu berkuasa. Yesus itulah Allah itu. Sehingga di sini dikatakan ya, maka saya ulangi, maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itu, itulah Yesus itu berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Inilah terjadi pada petugas istana dan keluarganya. Tentunya terdiri dari anak dan istrinya. Dari seorang ayah, ya, seorang petugas istana yang semula mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai penyembuh. Tuhan Yesus membuat mujizat. Dan akhirnya petugas istana ini percaya siapa Tuhan Yesus. Yesus berkuasa melalui firman-Nya. Ketika dikatakan, pergilah anakmu sembuh, anakmu hidup, maka hiduplah anaknya. Disinilah imannya bertumbuh menjadi percaya. Dari seorang ayah menjadi saluran kepada keluarganya, ya, menjadi banyak orang percaya. Keluarganya, ya tentunya dari istri dan anaknya ikut percaya. Karena apa yang sudah disaksikan oleh pegawai istana ini. Ya. Anaknya sudah sembuh dan firman itu jadi akhirnya. Apa yang difirmankan Tuhan Yesus itu jadi pada keluarga mereka, yaitu kesembuhan anak petugas istana tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, inilah kisah Tuhan Yesus ketemu dengan petugas istana itu. Ya. Di ayat terakhir, di ayat 54, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ya. Inilah mujizat yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Yang pertama, air menjadi anggur, ya, yaitu perkawinan di Kana. Dan ini adalah mujizat yang kedua. Inilah yang terjadi pada saat itu, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang petugas istana. Dia memiliki keyakinan bahwasanya Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan, bisa membuat mujizat. Dan ini menuntun dia, ya, seiring dengan pertemuannya dengan Tuhan Yesus, dan imannya bertumbuh menjadi percaya. Pribadinya percaya bahwasanya Yesus adalah berkuasa dengan firman-Nya itu. Ya. Yesus berkuasa melalui firman-Nya. Dan akhirnya keluarganya juga menjadi percaya. Inilah Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama. Jadi dalam perikop ini mengatakan bagaimana pengenalan
seorang petugas istana tadi, walaupun dia ditegur oleh Tuhan Yesus, kamu tidak akan percaya kalau tidak melihat tanda. Tapi dia terus meminta kepada Tuhan Yesus supaya datang ke rumahnya untuk melihat anaknya yang sakit tadi. Dan Tuhan Yesus menunjukkan bahwasanya dia berkuasa atas kehidupan manusia. Ya, dengan firman-Nya, anak seorang petugas istana ini boleh disembuhkan. Dan akhirnya mereka semua percaya bahwasanya Yesus adalah Allah. Yesus yang berkuasa di dalam kehidupannya. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang boleh saya sampaikan dalam acara renungan malam ini. Kiranya renungan kita pada malam hari ini boleh menjadi berkat rohani buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sudah bergabung dalam acara renungan malam ini. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur masih ada firman-Mu yang boleh kami renungkan. Kami merenungkan bagaimana iman seorang pegawai istana yang pada saat itu ingin menemui Engkau karena anaknya sedang sakit. Tuhan Yesus, kami merenungkan bagaimana imannya boleh bertumbuh ketika dia mengenal Engkau sebagai Yesus yang boleh membuat mujizat, Yesus yang bisa menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Dia datang, itulah pengenalannya kepadamu. Namun seiring dengan pertemuanmu dengan petugas istana tersebut, akhirnya petugas istana itu percaya bahwasanya Engkau berkuasa melalui firman-Mu itu. Tuhan Yesus, dia membawa keluarganya menjadi percaya kepadamu bahwa Engkau-lah Mesias yang berkuasa dalam kehidupan manusia ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan malam ini. Kami juga mengucap syukur hari ini sudah dalam keadaan cuaca yang baik, dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah bergabung dengan kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesehatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.